Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak Riko di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Amati gambar-gambar berikut, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Baik, dari gambar api unggun. Ya, api unggun tidak dapat ditimbang ya. Berarti api unggun bukan termasuk benda. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng ini menempati ruang dan dapat ditimbang sehingga minyak goreng termasuk benda. Lalu cahaya lampu. Ya, ini tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti ini bukan termasuk benda. Ada ember. Ember ini menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti ini termasuk benda. Lalu ada es. Es menempati ruang dan dapat ditimbang. Ini berarti termasuk benda. Lalu balon. Balon juga menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti ini juga termasuk benda. Kemudian ada suara. Suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti suara bukan termasuk benda. Kemudian radio. Radio menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti radio termasuk benda. Hewan. Hewan menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti hewan termasuk benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian berdasarkan bentuknya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nih, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bola, ada segitiga, ada yang bentuknya tidak teratur, ada segi empat ya. Berdasarkan warnanya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan benda-benda berikut. Ada biru, putih, ungu, oranye, ada abu-abu. Selanjutnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu, kelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna.
Kakak contohkan, kelompok 1 misalnya kelompok benda berwarna putih. Ada papan tulis, kertas, dan Eternit. Kemudian kelompok 2 misalnya benda berbentuk lingkaran. Ada uang logam, piring, jam dinding, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelompok 3 misalnya benda berukuran kecil. Ada semut, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Silahkan kalian melengkapi, menambahi lagi yang lebih banyak lagi ya. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Ya, benda berdasarkan jenisnya, ada benda hidup dan juga ada benda mati. Lalu jika dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, itu bisa kita mengelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan juga berdasarkan bentuk. Lalu ciri-cirinya yaitu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Perhatikan benda-benda berikut. Benda-benda tersebut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda tersebut dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur berikut. Satuan yang dipakai pada penggaris atau mistar adalah sentimeter. Penggaris atau mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Satuan panjang diantaranya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan cara menggunakan penggaris atau mistar. Letakkan salah satu ujung benda, himpitkan dengan titik 0. Kemudian, perhatikan ujung benda yang lain menunjukkan titik berapa. Ya, menunjukkan skala berapa. Perhatikan, untuk ujung yang satu menunjukkan 0 dan ujung yang lain menunjukkan 3. Berarti benda tersebut memiliki ukuran, kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti benda tersebut memiliki ukuran 3 cm. Lalu contoh yang kedua, ada krayon. Himpitkan salah satu ujung krayon di titik 0 dan lihat ujung yang lain menunjukkan titik berapa. Nah, ini ujung yang lain menunjukkan titik 7. Berarti hasil pengukurannya adalah 7 cm. Silahkan untuk benda-benda pada gambar berikut, kalian tentukan hasil pengukurannya berdasarkan gambar. Benda-benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Perhatikan gambar alat musik berikut. Alat musik tersebut adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Simbol 5 jari terbuka menunjukkan ketukan kuat. Kemudian, jika 2 jari berarti ketukan sedang. Apabila 1 jari berarti ketukan lemah. Ikuti pola irama berikut ini. Untuk pola pertama, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua, kuat, lemah,
lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Berlatihlah menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu berikut. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Untuk kegiatan bersama orang tua, berdiskusilah bersama orang tua tentang aneka benda di sekitar rumah, kelompokkan berdasarkan fungsi dan juga ciri-cirinya. Ya, cukup sekian. Terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ripo. Terima kasih.